어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 ingin melakukan tugas proyek untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan. Saat ini, kami akan membuat tugas proyek ini sebagai suatu edukasi mengenai tentang aliran konstruktivisme di dalam pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sifra Gracia Damanik, yang saat ini akan menjelaskan tentang aliran konstruktivisme di dalam pendidikan. Nah teman-teman, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini adalah suatu pendekatan di dalam pembelajaran yang berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, aliran konstruktivisme ini merupakan pengetahuan yang bukanlah sesuatu yang disampaikan secara pasif kepada siswa, tetapi melainkan mereka itu diajak secara aktif di dalam pembelajaran tersebut untuk mengintroduksi pengetahuan mereka melalui pengalaman, melalui refleksi, dan melalui lingkungan pembelajaran yang mereka sedang jalankan. Nah, di dalam aliran konstruktivisme ini memiliki ide utamanya yaitu bahwa siswa itu belajar lebih baik, mereka terlibat secara aktif, dan memiliki peran dalam proses pembelajaran mereka yang saat itu mereka jalankan. Nah, kemudian aliran konstruktivisme ini menganggap bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi dari masing-masing individu, di mana proses belajar juga dianggap sebagai usaha untuk memahami dan memberi makna pada pengalaman, bukan sekedar hanya menerima informasi dari luar saja. Nah, pentingnya juga interaksi sosial di dalam pengalaman pribadi sebagai pembentukan pengetahuan juga yang menjadi fokus dalam konstruktivisme ini. Melalui contohnya yang bisa kita berikan yaitu melalui dialog, melalui diskusi kelompok yang ditentukan oleh guru, dan diajak untuk berkolaborasi dengan orang lain, yang dimana juga individu itu bisa dapat membangun pemahaman mereka lebih mendalam dari interaksi sosial yang sudah mereka jalankan di dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, di dalam konteks pendidikan, pendekatan aliran konstruktivisme ini menekankan pembelajaran yang aktif dalam kelas, eksplorasi, dan pemberian kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, adapun tujuan dari aliran konstruktivisme ini di dalam pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Untuk menutup materi paparan dari saya tentang apa itu aliran konstruktivisme, perlu kita ketahui bahwa setiap aliran itu memiliki nuansa dan penekanan yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu berbagi atas gagasan dasar bahwa pembentukan pengetahuan adalah hasil dari konstruktivisme aktif oleh individu itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Serlastri Ondedesi Hombing dengan NIM 123335135. Saya akan membahas mengenai tujuan utama aliran konstruktivisme. Tujuan utama aliran konstruktivisme dalam pendidikan adalah mendorong pengembangan pemikiran kritis, pemahaman mendalam, dan kemandirian siswa. Ada beberapa tujuan kunci dari pendekatan konstruktivis. Yang pertama yaitu pembentukan pengetahuan berkelanjutan. Konstruktivisme bertujuan agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dalam membangun pemahaman mereka melalui interaksi dengan materi pelajaran. Yang kedua, pengembangan pemikiran kritis. Siswa diajak untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan siswa untuk membuat keputusan yang terinformasi dan rasional. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Melalui pendekatan konstruktivis, siswa dilibatkan dalam situasi-situasi yang membentuk pemecahan masalah. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi secara kreatif. Yang keempat, pemberdayaan siswa. Konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka menjadi agen pembentuk pengetahuan mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam mencapai pemahaman dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial.
Dengan menekankan interaksi sosial dan kolaborasi, konstruktivisme berupaya mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan siswa. Hal ini penting untuk persiapan mereka dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang keenam, pemahaman yang mendalam. Tujuan konstruktivisme bukan hanya penerimaan informasi, melainkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tertentu. Siswa diharapkan dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman pribadi mereka dan membangun pemahaman yang kokoh. Pendekatan konstruktivis bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang, relevan, dan memotivasi, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya Tiara Syaputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, aliran filsafat konstruktivisme ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Ada beberapa prinsipnya, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa dianggap sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan materi pelajaran melalui eksplorasi, penelitian, dan partisipasi yang aktif. Yang kedua, yaitu pentingnya pengalaman pribadi. Di sini prinsip aliran tersebut menekankan bahwa setiap individu ini memiliki latar belakang dan pengalaman yang unik. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan ini dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengaitkan konsep baru dengan pengalaman pribadi mereka. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang bersifat sosial. Kolaborasi dan interaksi antara siswa yang dianggap sebagai elemen atau suplemen yang penting dalam proses pembelajarannya. Diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan sosial itu merupakan suatu elemen penting dalam pembelajarannya yang bersifat sosial. Kegiatan sosial lainnya yaitu yang mendukungnya itu dengan pembentukan pengetahuan melalui perspektif-perspektif berbeda. Yang keempat, yaitu pemberian aktif pada pengetahuan. Siswa tidak hanya diberi harapan untuk menghafal fakta-fakta, tapi juga memahami konsepnya dan memberikan makna pada informasi yang mereka terima. Pemahaman mendalam lebih diutamakan daripada sekedar mengingat informasi tersebut.